Roro Jonggrang, dan legenda Candi Prambanan. Dari kisah ini, kita bisa belajar tentang pentingnya kepemimpinan yang bijaksana, keberanian dalam menghadapi tantangan, kecerdikan yang digunakan dengan benar, kesetiaan pada janji, menegakkan keadilan, dan melihat makna sejati di balik kecantikan. Pada zaman dahulu kala di tanah Jawa, terdapat dua kerajaan besar yang keadaannya sangat bertolak belakang. Yang pertama bernama Kerajaan Pengging dan yang lain bernama Keraton Prambanan. Kerajaan Pengging dipimpin seorang raja bernama Prabu Damar. Sang Prabu mampu memimpin rakyat dengan bijaksana, sehingga rakyat di kerajaan tersebut sangat sejahtera dan makmur. Raja Prabu Damarmoyo dianugerahi seorang anak yang sakti dan begitu gagah bernama Bandung Bondowoso. Berbanding terbalik dengan yang terjadi di Kerajaan Pengging, Keraton Prambanan justru memiliki wilayah yang tandus dan kering, sehingga hasil bumi tak semelimpah di Kerajaan Pengging. Rakyat Kerajaan Prambanan semakin menderita, karena raja yang memimpin mereka tak bijaksana seperti Raja Pengging. Sang raja dikenal arogan dan serakah, serta hanya memperdulikan dirinya sendiri. Meski begitu, Prabu Boko dikaruniai seorang putri cantik, seperti bidadari bernama Roro Jonggrang. Hari-hari berlalu, Prabu Boko mulai semakin termakan keserakahannya, dan dia menginginkan sesuatu yang lebih besar. Hal itu juga semakin parah, karena Prabu Boko mulai menginginkan kemakmuran kerajaan sebelah. Prabu Boko mempersiapkan para pemuda di kerajaannya untuk menjadi prajurit. Pemerasan terhadap rakyatnya sendiri pun dilakukan. Dengan persiapan yang matang, akhirnya tiba hari di mana Prabu Boko menyerang Kerajaan Pengging dan mengusik ketentraman rakyatnya. Perang lalu terjadi, menjatuhkan banyak korban, dan membuat rakyat dari kedua kerajaan menderita dan kelaparan. Melihat keadaan begitu memprihatinkan, Prabu Damarmoyo mengutus anaknya sendiri untuk maju ke medan perang dan melawan Prabu Boko. Pertempuran sengit terjadi di antara Prabu Boko dan Bandung Bondowoso yang sama-sama sakti. Peperangan itu berujung dengan kematian Prabu Boko. Tidak butuh waktu lama untuk pasukan Kerajaan Pengging yang dipimpin oleh Bandung Bondowoso mengepung Keraton Prambanan. Di waktu yang bersamaan, kabar duka kematian ayahnya pun sampai di telinga Roro Jonggrang. Setibanya di Keraton Prambanan, Bandung Bondowoso melihat Roro Jonggrang. Dengan cepat, Bandung Bondowoso terpesona pada kecantikannya. Sudah jatuh hati, muncul keinginan Bandung Bondowoso untuk memperistri Roro Jonggrang. Meski terkejut mendengar keinginan sang panglima perang,
Roro Jonggrang takut untuk berkata tidak kepada pemuda yang telah membunuh ayahnya. Pasalnya, Bandung Bondowoso akan marah besar dan membahayakan seluruh rakyat Keraton Prambanan jika permintaannya ditolak. Ide cemerlang pun muncul. Roro Jonggrang akan menyetujui keinginan tersebut jika Bandung Bondowoso mampu memenuhi 2 syarat darinya dalam 1 malam saja. Syarat pertama yaitu, Bandung Bondowoso harus membuat sumur yang dalam bernama Jalatunda. Kedua, ia harus membangun 1000 candi hanya dalam waktu 1 malam. Bandung Bondowoso berusaha menyanggupi syarat Roro Jonggrang. Ia menggali tanah yang dalam untuk membangun sumur dan berhasil menyelesaikan dengan cepat. Melihat hal ini, Roro Jonggrang menjadi gelisah karena syarat pertamanya sudah terpenuhi dengan mudah. Semakin gelisah, Roro Jonggrang mendorong Bandung Bondowoso ke dalam sumur, lalu melempari bebatuan dan tanah dengan bantuan Pati Sakti. Tidak sebanding dengan kekuatannya, Bandung Bondowoso berhasil keluar dari dalam sumur dengan rasa geram. Tetapi amarah itu tidak jadi meledak karena rasa cintanya pada Roro Jonggrang. Dalam upaya memenuhi syarat kedua, Bandung Bondowoso kemudian meminta bantuan bala tentara makhluk halus untuk membangun 1000 candi sebelum pagi tiba. Semua berjalan lancar karena bala tentara ini berhasil membangun 1000 candi dengan cepat. Sebelum pagi tiba, 998 candi sudah terbangun dan menyisakan 2 candi yang belum selesai. Kegelisahan Roro Jonggrang semakin menjadi. Dengan cepat ia pun mencari jalan keluar yang lain. Ide licik untuk menggagalkan usaha Bandung Bondowoso terbesit dalam pikirannya. Sontak, ia memerintahkan para dayangnya untuk menyalakan api obor dan membakar jerami, sehingga mengubah warna langit menjadi merah dan membuat ayam jantan berkokok bersahutan, menyangka hari sudah pagi. Semua dilakukan demi mengelabui para bala tentara Bandung Bondowoso. Tumbukan padi di lesung pun perlahan terdengar. Para makhluk halus berbondong-bondong pergi meninggalkan pekerjaannya, menyisakan 1 candi yang belum selesai dibangun. Menyadari perbuatan Roro Jonggrang yang curang, demi menggagalkan usahanya untuk kedua kalinya, Bandung Bondowoso pun tak tinggal diam. Kecantikan Roro Jonggrang tidak lagi mengelabuinya. Bandung Bondowoso kini dipenuhi oleh amarah. Rasa sakit hati yang begitu tinggi membuat Bandung Bondowoso memperlihatkan kesaktiannya. Ia mengutuk Roro Jonggrang menjadi sebuah patung. Dalam sekejap, Roro berubah menjadi arca batu yang melengkapi candi terakhir. Sejak itu, batu raksasa tersebut dikenal sebagai Arca Durga
yang terletak di dalam ruang candi yang besar. Hingga hari ini, candi tersebut dikenal dengan nama Candi Roro Jonggrang. Sedangkan candi-candi di sekitar Candi Prambanan dinamakan Candi Sewu, meski jumlahnya tidak mencapai 1000. Dalam bahasa Jawa, kata sewu berarti 1000. Prabu Damarmoyo memimpin dengan bijaksana dan membawa kemakmuran bagi rakyatnya di Kerajaan Pengging. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebaliknya, Prabu Boko yang arogan dan serakah memerintah dengan kekerasan dan penindasan, yang akhirnya membawa kehancuran bagi dirinya dan kerajaannya. Ini mengajarkan bahwa kepemimpinan yang buruk dan serakah akan berujung pada kehancuran. Bandung Bondowoso menunjukkan keberanian dan tanggung jawab dengan maju ke medan perang untuk melindungi kerajaannya dari ancaman Prabu Boko. Keberaniannya menjadi teladan bagi kita untuk menghadapi tantangan dan ancaman demi melindungi kebaikan dan keadilan. Roro Jonggrang menggunakan kecerdikan untuk melindungi dirinya dan rakyatnya dari ancaman Bandung Bondowoso. Meski tindakannya licik, hal ini menunjukkan pentingnya kecerdikan dalam menghadapi situasi sulit. Namun, kecerdikan yang disalahgunakan bisa berakibat buruk, seperti yang terjadi pada Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso berusaha memenuhi syarat yang diberikan oleh Roro Jonggrang dengan sungguh-sungguh. Namun, saat menyadari adanya kecurangan, ia menegakkan keadilan dengan mengutuk Roro Jonggrang. Ini mengajarkan pentingnya kesetiaan pada janji dan menegakkan keadilan. Kisah ini juga menunjukkan bahwa keserakahan dan kejahatan akan membawa kehancuran. Prabu Boko yang serakah berakhir dengan kematian, dan Roro Jonggrang yang licik berakhir menjadi arca batu. Ini mengajarkan bahwa tindakan jahat akan selalu berbuah keburukan. Meskipun Roro Jonggrang cantik, tindakannya yang tidak tulus dan curang membuat kecantikannya tidak berarti. Bandung Bondowoso awalnya terpesona oleh kecantikan Roro Jonggrang, tetapi pada akhirnya melihat pentingnya ketulusan dan kejujuran di atas penampilan luar.